publik ini, masyarakat sering salah persepsi. KPI mewajibkan penyensoran. Tidak, kami tidak melakukan blurring sama sekali. Oke, jadi melakukan blurring adalah pihak lembaga. Baik, ini dia ternyata wajah-wajah di balik KPI ya Pak ya. Selamat malam dan selamat datang di Hotman Paris Show, Pak. Silakan Abang. Abang sini. Pak Agung sama Pak Mulyo, apa sih kriterium utama untuk menghentikan suatu siaran? Menghentikan? Ya. Wah, sering banget ini. Maaf Pak, soalnya baru ada yang dipospon programnya 2 minggu kemarin Pak. 2 kali. Bukan dua kali. Iya, supaya jelas. Utamanya apa? Iya Pak. Jadi gini Bang Hotman ya. Ya. Komisi Penyiaran Indonesia itu dimandatkan oleh undang-undang, Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 untuk membentuk atau membuat atau menciptakan P3 dan SPS. Apa itu P3 dan SPS? Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Nah, P3 SPS kita itu produk tahun 2012. Ya. Cara pembuatannya itu melibatkan banyak pihak, termasuk juga melibatkan industri penyiaran. Nah, P3 dan SPS ini itu menjadi acuan atau menjadi standar di dalam setiap tayangan. Ya. Tujuannya sebetulnya perlindungan terhadap anak dan remaja. Anak dan remaja. Iya, karena ini memang yang rentan. Ya. Ya, makanya ada jam tayang anak. Ya. Kemudian ada tayangan prasekolah, tayangan untuk anak tuh jamnya tuh ditentukan. Ya. Kemudian ada tentang kekerasan. Ya. Ada pasal tentang pornografi. Ya. Ada pasal tentang mistik, horor dan supranatural. Ya. Nah, itu komprehensif sekali. Seksual juga ada. Seksual. Iya. Nah, ketika tayangan televisi itu melanggar pasal dalam P3 SPS, maka ada sanksinya berjenjang. Ya. Ada teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, ada penghentian sementara, ada pembatasan durasi. Oke. Nah, jadi kalau suatu tayangan ya, bukan hanya tayangan Hotman Paris, tayangan di lembaga penyiaran, televisi dan radio, itu melanggar P3 SPS, maka kita lihat sejauh mana tayangan itu kemudian dapat diberikan sanksi. Nah, ini udah berjenjang Bang prosesnya. Ada tim analis. Tim analis itu memantau setiap tayangan selama 24 jam. Jadi kita punya, kalau satu televisi dipantau oleh 4 orang, shift 6 jam, jadi 24 jam. Terus ngeliatin gitu, mantau ya. Jangan aneh-aneh loh. Nah, jadi malam ini pun ditonton, jam 10 malam pun ditonton, jam 1 pagi pun ditonton. Kalau gitu, saya mau lebih spesifik lagi deh. Ya, boleh. Karena acara kita kan ini ada batasan waktu. Iya. Ini bukan maksud ada mau balas dendam, bertanya enggak. Ya nggak apa-apa. Soalnya kalau bertanya yang bertanya karena sakit pengacara, hati bukan. Kalau pengacara pasti kita merasa. Dalam acara di mana kita kemarin 2 kali disuspend yang antara debat Nikita sama Elsa. Aku pengen tahu persis di mana pelanggarannya, karena menurut versi saya itu sangat bagus untuk pendidikan hukum masyarakat, real gitu loh, aspek hukumnya, pelajarannya. Dan waktu itu tidak ada kata-kata penghinaan, memang emosi itu saya akui. Dan kedua, gara-gara itulah dicoba mereka lapor ke Mabes, polisi mengatakan di mana ada tindak pidana karena membiarkan orang emosi, akhirnya ditolak. Dan juga sesudah suasana terlalu sengit, kata-kata itu saya hentikan. Memang saya minta dihentikan. Saya pengen tahu aja, karena memang pemerintah pengen tahu itu di mana edukasi yang sangat bagus, karena itu real case gitu loh, terutama bagi ibu-ibu yang anaknya meributkan anak sama suaminya. Sebetulnya kemarin kami dapatkan dalam program itu kan durasi emosi bahkan
dalam bahasa yang nonverbal itu ada makian begitu ya, meskipun memang sudah dicoba untuk dikabulkan begitu ya, di beep begitu ya. Tetapi ekspresi emosi, karena kalau kita bicara tentang makian kan tidak hanya sesuatu yang verbal yang diucapkan, tetapi juga yang nonverbal gitu kan. Ada yang sampai kemudian mengatakan begini dan emosinya agak kurang terkontrol. Dan kemudian kalau saya melihat, mohon maaf ya Bang ya, mohon maaf gitu kan. Kalau kami melihat kan Bang Hotman kan duduk di pojok begini, lalu duduk begitu, kakinya bergerak-gerak gini. Ini nyantai banget saya bilang. Padahal situasi kan, memang situasi masih Bang Hotman berada di tengah gitu kan. Saya selalu duduk di situ, tapi saat itu saya sengaja pindah. Iya, pindah di sini untuk mencoba jika terjadi. Siapa tahu ada apa-apa gitu. Iya. Nah, itu yang kemudian tidak segera dipotong, karena semua program ini kan yang bisa relnya itu kan yang bisa menentukan Bang Hotman. Kalau Bang Hotman mengatakan oke sekarang cukup begitu, mau dialihkan ke penonton atau mau dialihkan ke sana, itu adalah hak Bang Hotman untuk. Memang waktu itu akhirnya saya hentikan, tapi belum harus keluar dulu ceritanya apa gitu loh. Saya sudah tuntas tanya jawab baru saya hentikan memang. Nah, program Mata Najwa kemarin juga mempunyai indikasi yang sama, di mana bintang tamunya juga berbicara kencang pada orang tua, tahu serta semakin. Oh, itu saling bentak-bentakan malah kalau itu. Bapak dari saling bentak-bentakan malah. Bapak dari KPI kayak bingung nih rambutnya apa. Itu. Pak, ini style kalau di Hotman Paris acaranya begini Pak, rambutnya gitu Pak. Iya, masalah. Ini enggak masalah. Masalahnya Bang Hotman kemarin sudah sempat kasih bocoran ke saya. Modelannya gitu kan. memang macam-macam Pak. Kemarin bilang warnanya ungu kok. Iya, takutnya ntar rambutnya di-blur lagi sama Bapak. Ya itu kalau saya melihat sangat membingungkan masyarakat. Siap. Kata-katanya itu, apalagi yang bicara itu adalah politisi top semua yang harusnya jadi panutan. Sementara Nikita cuma udah langsung kena 2 kali. Itu maksud saya. Ada explanation dari KPI Pak, silakan. Iya, kalau itu begini penjelasannya. Sebetulnya yang tampil di televisi itu apakah tokoh masyarakat atau bukan. Kita melihatnya bahwa dia tampil di ruang publik. Jadi apapun yang kemudian tervisualisasikan atau tersiarkan itu harusnya bisa menjadi contoh yang baik. Siapapun dia gitu ya, siapapun dia, apakah dia pejabat atau bukan, siapapun dia tetap harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang muncul divisualkan di dalam televisi atau yang disiarkan oleh radio itu bisa dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai-nilai gitu kan. Kalau yang tadi pertanyaan yang kemarin itu Bang Hotman pasti sudah melihat juga kan sudah, bagaimana saya perbedaan. Kalau saya WA langsung. Oh, bukan lewat media baru nontonnya? Langsung. Oh, langsung. Live. Dan Bang Hotman bisa membandingkan posisi si hostnya itu, bahkan sampai tegas mengatakan, oh tidak bisa, tidak semua orang kemudian boleh dipanggil ke sini, harus dilihat dulu siapa orangnya itu. Jadi nggak bisa tiba-tiba dipanggil gitu loh. Sampai kemudian ada suara yang saling menumpuk pun, meskipun kalau kemarin di Bang Hotman kan nggak ada tumpukan suara gitu. Sampai kemudian ada yang menutup, sebentar ini saya yang berkuasa di sini, jangan asal ngomong semua diputus. Tapi acara itu berlanjut terus, kata-kata yang sangat keras itu, yang sangat saling mencemooh itu nggak dihentikan gitu loh. Nah di situ si hostnya ini kemudian bisa memutus. Jadi pelan-pelan kemudian diputus dengan omongan pindah. Kalau sini sudah mulai agak naik berlebihan, pindah ke sini, pindah ke sini. Sehingga kemudian tidak sampai kemudian meskipun ada usaha untuk kemudian selalu memotong omongan dari tetapi host tetap mengingatkan bahwa fungsi host di situ harus difungsikan secara baik gitu loh. Kalau kita ingat sebelum itu memang yang lebih tragis kan kalau kemudian live itu. Nah kalau live kamera gitu kan, penanggung jawab harus pintar-pintar kemudian untuk mengalihkan. Pak, kalau yang tadi bapak-bapak sampaikan sangat-sangat make sense buat kita berdua gitu ya Pak. Cuma kalau buat aku pribadi yang aku agak penasaran nih Pak. Aku pernah nonton tayangan Pak, kalau nggak salah waktu itu tayangan Doraemon gitu ya Pak ya. Tuh si Suka pakai bajunya di kolam renang, pakai baju renang gitu Pak. Si Suka diblurin semua gitu Pak. Kenapa sih Pak maksudnya? Oh ini nih misalnya gini nih. Mana? Ini nih misalnya gini Pak. Oh ini. Boleh dong Pak pencerahannya supaya kita mengerti Pak, monggo Pak. Jadi KPI tidak bluring Mbak dan Bang Hotman.
Jadi kita memantau pasca tayang, bukan sebelum tayang. Sebelum tayang, oke. Jadi kalau kami melihat ini adalah reaksi yang berlebihan. Ini maaf Pak, atau lagi Pak, pentil ban disensor juga ya Pak ya? Oh ini beneran nih, serius nih. Iya, sorry sebelumnya biar Bapak lihat pentil ban disensor. Apakah mungkin cowok-cowok ada yang nafsu sama pentil ban, saya nggak tahu ya. Oke Pak, monggo Pak, silakan. Jadi ini reaksi berlebihan dari lembaga penyiaran. Karena mungkin takut disanksi oleh KPI. Padahal KPI tidak melakukan penyensoran. Jadi publik ini, masyarakat sering salah persepsi. KPI mewajibkan penyensoran. Tidak, kami tidak melakukan blurring sama sekali. Oke, jadi melakukan blurring adalah pihak lembaga penyiaran. Saya mau tanya kemarin yang ngetit Siapa pas tuh Nikita coba? Mirzani editor dari TV. Nah itu pelakunya bukan KPI kan. Jadi maksudnya ini bukannya disuruh dulu bikin ini. Jadi mereka udah inisiatif sendiri. Betul. Cuma kok sampai bisa orang Parno pentil ban tuh kok di blur itu bingung loh Pak.